Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal Khoi, selamat pagi semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ya, insya Allah ya. Insya Allah baik semua. Oke, nah, al-an, huna, sekarang di sini ana uridu an atakalamu anil masmuki. Ya, di sini Bunda akan menjelaskan tentang pelajaran masmuka. Masmuka atau masmuki, masmuhu, masmuha. Nah, Bunda kenapa kok beda-beda? Nah, di sini Bunda akan kasih tahu nanti di sini. Nah, dia bakal berbeda-beda, bisa dirubah dari ka, bisa dirubah menjadi menjadi ka atau ki, hu atau ha. Nah, nanti Bunda akan jelaskan selanjutnya ya. Nah, di sini Bunda pengen kasih tahu dulu. Kalau misalkan dalam bahasa Arab, ketika kalian bertemu seseorang yang baru, kalian biasanya menanyakan nama, betul? Ya, di sini dalam bahasa Arab, Bunda akan memberitahu kalian bagaimana cara menanyakan nama seseorang menggunakan bahasa Arab dan cara menjawabnya. Nah, di sini untuk menanyakan nama dalam bahasa Arab, kalian bisa menggunakan mas muka. Nah, di sini tapi nggak mesti ka doang. Kalau misalkan ka, di sini mas muka artinya siapa namamu, tapi ka di sini ini digunakan untuk laki-laki. Nah, di sini Bunda Datara ya. Nah, ka itu digunakan untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan kamu menanyakan kepada seseorang, misalkan siapa namamu gitu tuh. Nah, teman kalian atau orang tersebut adalah laki-laki, maka kalian bisa menggunakan ka, mas muka gitu. Maka kalian bisa menggunakan ka kalau teman kalian atau lawan bicara kalian yang kalian tanyakan itu adalah laki-laki. Tapi kalau misalkan teman lawan bicara kalian adalah perempuan, nih kalian bisa diganti dari ka. Nah, dari fathah kalian bisa ganti menjadi kasroh. Nah, mas muka diganti menjadi mas muki gitu. Kalau misalkan teman kalian adalah perempuan, oke, kita tulis di sini dulu ya. Menanyakan nama. Oke, di sini kita tulis. Nah, mas muka untuk laki-laki. Nih ya, lihat. Nah, di sini ada nomor 2. Mas muki itu untuk domir perempuan. Nah, di sini ada lagi masih banyak. Di sini ada hu, masmuha. Nah, di sini kapan kalian misalkan kalian bisa juga tadi kan mas muka berarti lawan bicara kita atau orang yang kita tanyakan namanya itu ada di depan kita. Benar? Jadi kita nanya, "Siapa nama kamu?" Ya kan? Mas muka berarti lawan bicara kita sedang ada di depan kita, berhadap-hadapan, atau pokoknya selagi samping-sampingan, pokoknya yang ada di sekitar kita, di samping kita ya. Sama juga dengan mas muki gitu, jadi orangnya ada bersama kita. Nah, kalau misalkan kita lagi bersama dengan teman kita, terus kita ngeliat nih ada teman, misalkan di kelas ada teman baru kita yang baru masuk hari itu atau murid pindahan. Nah, di sini kamu menanyakan nama murid pindahan tersebut kepada teman kamu karena kamu belum tahu namanya. Nah, kalau misalkan teman kamu yang baru pindahan itu adalah
adalah laki-laki, maka menggunakan hu. Seperti ini. Masmuhu. Nah, gini. Domirnya hu. Masmuhu ini untuk dia. Dia laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan kalian menanyakan teman baru kalian yang baru pindah itu kepada teman kamu lagi, kamu bisa misalkan, siapa namanya dia gitu kan, siapa namanya dia sih gitu kan, aku nggak tahu nih siapa, masmuhu gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan masmuhu kalau misalkan dia laki-laki ya. Nah, kalau misalkan di sini ada satu domir lagi. Nah, ada masmuha. Masmuha. Nah, ini sama kegunaannya kayak masmuhu, dia digunakan untuk dia perempuan. Bunda tulis ya. Masmuha. Nah, ini domir ha ini digunakan untuk dia perempuan. Nah, seperti itu gitu ya. Untuk masmuha, dia perempuan. Berarti kalau misalkan tadi teman yang pindahan kita itu adalah perempuan, bukannya laki-laki. Jadi kita menanyakan kepada teman kita ini ya, yang teman dekat kita ini, bertanya seperti nih, masmuha, siapa nama dia? Tapi kenapa menggunakan ha? Karena dia adalah perempuan. Betul. Jadi kalau dalam bahasa Arab untuk gender atau jenis kelamin itu dalam berbicara ada aturan-aturannya. Seperti ini, kalau misalkan laki-laki, kalau kamu laki-laki, ini kamu ya. Ini kalau misalkan kamu laki-laki menggunakannya ka. Kalau misalkan kamu perempuan menggunakannya ki. Ya, diingat-ingat. Kalau misalkan dia laki-laki menggunakannya hu. Kalau misalkan dia perempuan menggunakannya ha. Atau lebih gampangnya seperti ini. Ini adalah orang kedua atau lawan bicara kita. Kita kalau misalkan saya adalah orang pertama, ya kan? Kita itu adalah pertama, saya. Nah, kalau misalkan orang keduanya itu adalah kamu. Ini adalah kamu. Kamu itu adalah orang kedua. Nah, dia adalah orang ketiga. Jadi orang ketiga ini gak mesti harus ada sama kita ketika kita bicarakan kayak gitu. Nah, sekarang tadi kan cara menanyakannya. Kalau menanya itu pasti ada jawabannya, bukan? Nah, sekarang Bunda akan memberikan jawabannya. Nah, gimana Bunda cara menjawabnya? Sama. Cara menjawabnya ini sama, ada ya orang kedua dan orang ketiga. Cara menjawab orang ketiga. Nah, ketika kalian ditanya Mas Muka, misalkan ya Bunda nanya kepada anak laki-laki, Mas Muka, berarti kalian cara jawabnya gimana? Kalau misalkan kalian biasanya Bunda jawab gini, siapa nama kamu? Berarti cara menjawabnya, ya nama saya gitu kan. Siapa nama kamu? Nama saya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya sama orang nih, perempuan atau laki-laki ya, misalkan dari laki-laki dulu Bunda contohkan, Mas Muka, berarti kalian cara menjawabnya adalah ismi gitu. Ismi. Nah, domir ya ini untuk saya. Nah, domir ya yang Bunda tandain pakai garis hijau ini adalah domir untuk saya. Nah, seperti ini. Jadi kalau domir saya atau kepemilikan ya, ini itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris ini adalah my, your, kayak gitu. Oke. Nah, what's your name? Kalau dalam bahasa Inggris itu kan your ya. Jadi kepemilikan kamu. Nah, kalau ini ya, ini adalah dalam bahasa Arabnya kepemilikan. Jadi nama kita kan adalah kepemilikan kita sendiri kan, nama kita sendiri. Nah, jadi itu menggunakan domir ya. Kalau saya ya berarti ismi gitu. Ismi. Nah,
Kalau misalkan yang perempuan bagaimana? Wah, berarti kan bunda ganti apa? Ya betul, Mas Muki, ya gitu kan, Mas Muki. Nah, kalau untuk perempuan Mas Muki, cara menjawabnya gimana? Sama, berarti kan bunda nanya kan siapa nama kamu, gitu kan. Berarti kalian cara menjawabnya gimana? Ismi, sama, yang perempuan juga sama. Jadi mau laki-laki atau mau perempuan, ketika cara menjawab nama saya, ismi itu tetap sama, kepemilikan saya. Jadi memakai ismi seperti itu. Nah, kalau misalkan ini gimana bunda? Ismuka, ismuki. Nah, ini misalkan gini, bunda, ini jarang terjadi, cuman ini hanya contoh ya. Nah, di sini sama orang kedua, bunda tandain orang kedua karena apa? Kamu ya, di sini kamu itu adalah nama adalah orang kedua posisinya. Nah, di sini bunda akan kasih tahu ya bagaimana cara menggunakan ismuka, namamu. Nah, tapi ini digunakan laki-laki ya. Nah, misalkan gini, ada salah satu Yanda di sekolah kalian yang lupa namanya. Cuman ini jarang terjadi ya, hampir nggak pernah malah. Jarang terjadi, hampir nggak pernah malah. Oke, nah di sini misalkan namanya, misalkan Yanda ya, Yandanya tuh lupa, misalkan Ma Ismi kan, Ma Ismi, siapa nama saya misalkan. Nah, misalkan Yanda lagi nanya di kelas gitu kan, terus nanya sama salah satu anak yang ada di kelas, Ma Ismi, kayak gitu ya. Nah, itu ntar kalian cara menjawabnya, kalau misalkan Yanda berarti kan laki-laki ya kan, kalau misalnya Yanda berarti laki-laki, jadi gimana? Ismuka gitu, namamu atau nama Yanda adalah bla bla bla. Ismuka misalkan Ahmad atau siapa gitu kan ya, ismuka gitu. Terus kalau misalkan Bunda Tasya sekarang nanya Ma ismi gitu kan, Ma ismi, berarti kalian jawabnya apa? Ya pakai yang ini karena domir perempuan, pakai ki, domir perempuannya, ismuki gitu. Jadi kalau misalnya bunda nanya misalkan ismuki Tasya bunda gitu kan, ismuki Tasya gitu kan. Oke, nah di sini sampai sini udah paham, insya Allah paham ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan bunda melalui WhatsApp ya. Nah di sini, nah tadi kan bunda ulangin sedikit ya. Tadi di sini kalau ismi adalah ketika seseorang menanyakan nama kamu, misalkan siapa nama kamu, bisa menjawab dengan ismi atau nama saya menggunakan domir ya. Nah kalau misalkan bunda nanya atau Yanda, bunda atau Yanda nanya kepada kalian, Ma ismi, siapa nama saya, ntar kalian bisa jawab tergantung dari domirnya. Kalau Yanda yang nanya berarti kalian jawabnya menggunakan ismuka gitu kan, ismuka menggunakan domir ka. Kalau misalkan bunda yang nanya berarti ismuki, berarti menggunakan domir ki gitu. Nah di sini ada yang orang ketiga ya, kita lanjut yang orang ketiga. Yang orang ketiga ini adalah dia berarti orangnya nggak mesti ada di dekat kita, tapi kelihatan seperti itu. Maksudnya kalau misalkan kalian nanya atau nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan gini, yang kelihatan dulu contohnya ya. Misalkan gini, yang tadi misalkan bunda bilang ada murid pindahan. Nah murid pindahan itu adalah laki-laki misalnya ya, adalah laki-laki. Jadi misalkan bunda ini nanya nih ke salah satu teman bunda, siapa nama dia? Tadi kan ya Mas Muhu, cara nanya gitu kan. Terus cara menjawabnya ismuhu
gitu. Namanya, siapa namanya? Masmuhu. Karena laki-laki, Bunda menggunakan hu. Ingat? Nah, terus Bunda jawabnya dengan teman Bunda menjawab dengan ismuhu, namanya. Nah, menggunakan hu. Namanya adalah misalkan ismuhu, siapa? Nabil misalkan, atau siapa, kayak gitu ya. Jadi orangnya nggak mesti ada di dekat kita. Atau misalkan kalian lagi cerita nih sama teman-teman, kemarin ada teman loh, teman baru gitu kan di kelas, cuman aku nggak tahu namanya. Masmuhu, misalkan Masmuhu ya Aisyah misalkan gitu kan. Misalkan Bunda nanya ke Aisyah gitu kan, ya Masmuhu ya Aisyah. Terus kata Aisyahnya ismuhu Nabil, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi orangnya boleh ada di sekitar kita atau tidak kalau dia, karena dia adalah orang ketiga. Jadi nggak mesti lawan bicara kita, nggak mesti ada bersama kita gitu maksudnya. Nah, di sini sama kegunaan yang ismuha sama seperti hu, cara menjawabnya gitu, dia namanya gitu kan ya. Cuman bedanya kalau yang ha ini adalah domir untuk perempuan. Jadi kalau misalkan temannya kita yang pindahan itu adalah perempuan, berarti menggunakan domir ini dengan cara bertanya atau cara menjawabnya juga seperti ini. Nah, oke, untuk hari ini sampai sini saja ya pembelajaran kita tentang masmuka. Nah, insya Allah ilmu yang Bunda berikan hari ini bermanfaat kepada kalian semua dan dapat dipelajari dengan mudah. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau kurang difahami mengenai penjelasan Bunda hari ini, boleh tanyakan langsung atau telepon Bunda langsung melalui WhatsApp, oke? Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Syukran kasiron.